阿弥陀佛，阿弥陀佛，大家可以听到我的声音吗？呃，阿弥陀佛，大家吉祥。Halo, 非常高 Amitofo. Selamat malam 祝贺大家见面。semuanya. Selamat malam kepada segenap Dharma Duta. 那边刚刚赶回 Selamat malam kepada para umat sekalian semuanya. 非常是还有 Akhirnya kita berjumpa kembali 还有各位同门，di 大家吉祥。Zoom di kelas daring 非 ini. 常开心，一过了年 Selamat 之 malam 后，semuanya. 来这个上课了。那这今天的课程呢非常特别哈，我们就是有三语同时进行，华 Nah, 语、 jadi untuk kelas kali ini juga sangat luar biasa ya, sangat spesial, di mana kita juga adanya 3 channel, yaitu channel Mandarin, channel bahasa Inggris, dan channel bahasa Indonesia. Dan karena kita tahu untuk kurikulum dari kelas perguruan tinggi daring Chen Fo Chung ini telah berlangsung ya, sebelumnya sudah telah berlangsung, dan sebelumnya belum pernah ada diatur untuk channel terjemahan bahasa Mandarin, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Dan jadi untuk pada hari ini merupakan kelas yang sungguh spesial, yang dimana kita juga telah berubah dan mengubah sistem kita, dan kita juga sudah merencanakan di mana kelas-kelas dalam setahun ini kita sudah merencanakan pembelajaran kurikulumnya setiap bulan di setiap minggunya, dan sudah kita sajikan juga terjemahan-terjemahan bahasa Inggris dan terjemahan bahasa Indonesia untuk di setiap kelasnya. 那很多同门呢，就是从不懂的操作，慢慢的熟悉了上网，听课现在我们有更大进一步的这个尝试，就是如何在 Ini 线上。 merupakan suatu kemajuan dan suatu perkembangan dari kita semua ya, telah diadakan upgrade-nya, adanya channel terjemahan, di mana yang dulu hanya satu channel yaitu bahasa Mandarin. Jadi pada saat kelas berlangsung seperti biasa, diharapkan kepada para peserta untuk menyalakan video kamera. Untuk sementara pada saat kelas berlangsung diharapkan untuk mematikan mikrofon, namun untuk video kamera silakan dihidupkan. Nanti pada saat akhir kelas akan diadakan sesi tanya jawab. Apabila ada peserta yang ingin bertanya mengenai kelas, ya silakan ditulis di grup chat ya. 是修很大的法，当然这么大的法，我们的这个金刚地基一定要非常非常的巩固。今天来上这个课程就是对的。那除了自己 Di 上 mana 课， kita tahu bahwa kelas hari ini adalah merupakan kelas yang berhubungan dengan sadhana tantra Chen Fo, yaitu dengan materi pengenalan Dharma Raja Lien Sheng. Ya. Jadi di kelas-kelas sebelumnya itu kita setiap kurikulum, setiap silabusnya itu ada temanya. Ya, jadi untuk tema kali ini adalah tentang mengulas tentang sadhana tantra Chen Fo, di mana tahapan-tahapan Chen Fo Chung itu sadhananya ada apa saja, dan kita membahas lebih detail ya. Jadi untuk hari ini kita mengenalkan siapa itu sosok Dharma Raja Lien Sheng. 宗派的知识。好，我先分享我的这个视频。 Dan kita tahu sebelum kelas dimulai saya akan memberikan sedikit pengumuman ya mengenai tunggu sebentar, ada kesalahan sedikit teknis.
Jadi kita tahu bahwa di mana belakangan ini kita terdengar berita yang kurang baik ya tentang gempa bumi ya, di mana tahu negara Turki ya, di Turki dan di Suriah itu terdapat gempa. Nah, jadi pada tanggal 11 Februari besok ya akan diadakan doa Chen Focong bagi Turki dan Suriah. Kita akan menggelar secara global, secara daring, menjapa mantra maha peredam bencana pada jam 7 sampai jam 9 malam waktu Indonesia Barat ya. Jadi yang di PPT itu terlampir jam Taiwan, tetapi kita jam Indonesia itu waktu Indonesia Barat adalah jam 7 sampai jam 9 malam. Ya, kita melimpahkan jasa kepada Turki dan Suriah ya, kepada korban bencana alam ya. Dan kita menjapa mantra maha peredam bencana. Maka TBF pun menggelar doa daring ini. Kita ada tersedia 3 aplikasi ya untuk mengikuti kegiatan ini. Yang pertama adalah TBSN TV ya, yang dari TBSN. Yang nomor 2 adalah TBSN TV Indonesia. TBSN TV Indonesia. Yang ketiga adalah YouTube dari divisi pendidikan ya. Nah, jadi ada tiga aplikasi ini. Jadi silakan dipilih segimana mudahnya kita akses. Mari kita bersama-sama mendoakan mereka, melimpahkan jasa kepada mereka. Jadi untuk Dharma Duta dan teman ibadah akan dibagikan link Zoom ya, jadi itu akan didapatkan di grup-grup Dharma Duta. Namun untuk umat biasa kita cukup mengikuti melalui TBSN TV ataupun melalui YouTube. Semoga kita semua bisa berbodhicitta bersama-sama berpartisipasi dalam acara doa daring ini. Terima kasih. Masih ada 3 menit lagi, kita akan memulai kelas ini. Apakah kalian semua telah mempersiapkan kertas, catatan, dan pensil? Kita kali ini juga sangat beruntung mengundang Acarya Berbobot sebagai pemateri pada kelas hari ini. Di mana kita tahu bahwa tahun ini kurikulum dasar perguruan tinggi dari Chen Focong pada tahun ini mengulas tentang sadhana tantra Chen Fo, yang dimana kita membahas secara detail apa saja Chen Focong, tahapan-tahapan sadhana yang ada di Chen Focong, dharma-dharma yang luar biasa yang terdapat dalam Chen Focong. Dan kita tahu pada hari ini kita membahas, untuk kelas pertama kita membahas tentang pengenalan mengenai Maha Guru kita, Dharma Raja Lien Sheng. Pada kelas hari ini merupakan kelas yang luar biasa, yang dimana sebelumnya kelas perguruan tinggi daring sebelumnya belum ada kelas ini, belum ada cara sistem ini ya, dimana pada tahun ini kita mengembangkan sistem kita. Terdapat 3 channel, yaitu channel Mandarin, channel Inggris, dan channel Indonesia. Nah, jadi
untuk kelas-kelas sebelumnya di kelas perguruan tinggi daring Chen Focung ini belum ada, dan pada tahun ini kita sudah upgrade, jadi kita sudah ada terjemahan Inggris dan Indonesia, maka ini merupakan awal mula yang luar biasa untuk pada tahun 2023 ini.好的，我们的这个上课时间到了，我们已经准点开始。那线上呢 Baik, 有 mari kita mulai pada kelas hari ini. Sudah ada 170 siswa peserta yang telah hadir dalam pertemuan Zoom kali ini. Baik, marilah pertama-tama kita mengambil sikap anjali, sembah sujud kepada Maha Mura Acarya Dharma Raja Lien Sheng, sembah sujud kepada Guru Sesepuh Chen Focung, dan para Buddha, Bodhisattva, Dharmapala, dan Dewa, memberkati kita pada hari ini kelas berjalan dengan lancar dan dapat memperoleh Dharma Sukha. Marilah kita membentuk mudra Padma Kumara, membaca mantra Mahaguru. Om Guru Lien Shen Siti Hom, 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 Om Guru Lien Shen Siti Hom. Amitofo, selamat malam semuanya. Selamat datang kepada Ketua TBF, Lien Hua Cheng Chu Shangshi, dan Guru Pembimbing, Lien Yi Shangshi, dan koordinator utama kita, Lien He Shangshi, Lien Fei Shangshi, dan para acarya lainnya, Dharmacarya, Fase, Jiangshi, Zhujiao, dan para umat sekalian. Amitofo, selamat malam. Selamat datang di kelas perguruan tinggi daring Chen Focung dengan tema Sadhana Tantra Chen Fo. Dan pada tahun ini merupakan tahunnya berkembang, di mana tahun yang di mana divisi pendidikan ya pada saat ini memiliki suatu harapan, dan bagaimana yang dimaksud dengan kelasnya berkembang, mari kita mempersilakan kepada Acarya Lien He untuk memberikan penjelasan. Terima kasih kepada Yichai Jiangshi. Yang saya hormati Ketua TBF dan para acarya lainnya, para guru pembimbing, dan segenap acarya, Dharmacarya, Biku Lama, Jiangshi, dan Zhujiao, dan para umat sekaliannya. Selamat malam semuanya. Saya sangat senang sekali ya, kita kembali bertemu di Zoom, kembali bertemu di daring, tidak peduli di Zoom, di YouTube, di Facebook, atau enggak di TBSN TV dan di lain-lain segalanya. Dan halo kepada umat-umat ya, ataupun peserta yang berasal dari Indonesia, selamat malam semuanya. Saya sangat senang. Akhirnya, kelas di tahun 2023 ini telah dimulai pada tanggal 10 Februari ini. Saya ingin bercerita. Apakah kalian tahu Mahaguru sudah pulang ke Amerika? Pagi Secun sampai di Amerika, siang Secun sampai di Leichangsi. Dan pada saat siang sampai sore mulai menerima konsultasi sampai malam. Apa yang kalian rasakan? Pagi baru mendarat ke Amerika, siang ke
vihara dan pulang dan sampai langsung menerima konsultasi sampai sore dan malam. Apa yang kalian rasakan? Apa yang kalian dengar mendengar cerita ini? Secun telah memberikan kita teladan yang luar biasa. Secun terus tekun dan giat menuntun insan. Oleh karena itu kita harus mempelajari semangat dan sikap dari Mahaguru dalam pembelajaran Dharma ini. Bagaimana cara kita mempelajarinya? Yaitu kita harus tekun belajar, yaitu melalui perguruan tinggi daring ini. Kita pelajari tentang, kita selami, ya, kita dalami ajaran-ajaran yang ada dalam Sadhana Tantra Chenpo ini. Di mana kita tahu sebenarnya Dharma begitu luas, namun kita dari divisi pendidikan, dari kuliah online ini, kita berusaha merangkum, meringkas dengan semudah mungkin, dan kita sajikan kepada kalian semua agar bisa memperoleh Dharma-Dharma Sukha ataupun intisari Dharma yang diajarkan oleh Mahaguru. Dan untuk lebih penting lagi untuk umat yang baru bersarana, ya, yang dimana umat baru yang bersarana ini merupakan pintu ataupun jalan yang sangat luar biasa, di mana kita telah mulai dari awal menjelaskan lagi, mengulas lagi, yang dimana kita mulai mengenalkan lagi siapa itu Mahaguru kita, siapa itu Dharma Raja Liansheng, sampai ke dalam-dalamnya. Namun untuk umat lama pun tidak apa-apa. Itu namanya kita mereview, ya, mereview pelajaran-pelajaran yang telah kita pelajari sebelumnya, dharma-dharma yang telah kita tahu sebelumnya, kita review kembali, dan kamu akan tahu, Anda akan sadar di mana setiap pelajaran yang telah kita dengar sebelumnya dan setiap pelajaran yang kita baru dengar ini pun akan tetap ada poin berharganya, akan tetap ada poin-poin penting yang bisa kita petik ataupun menjadi sebuah peringatan, ya, ataupun seperti sebuah pegangan kita lagi untuk mengingatkan kita lagi, oh ternyata dalam pembelajaran penekunan diri harus seperti begitu, ya. Jadi kita juga harus tekun untuk mengikuti kelas ini, di mana kita akan diberikan kiat-kiat dalam menjalani sadhana ataupun menjalani kehidupan sehari-hari, ya. Kita menjadikan kelas 2023 ini merupakan kelas yang tekun, ya, kelas yang berlatih sungguh-sungguh, ya. Tadi sebelumnya saya salah bicara. Jadi kelas tahun 2023 ini adalah merupakan tahun yang tekun ataupun tahun yang berlatih sungguh-sungguh. Kita lihat kelas ini seperti bagaimana. Selain kita mengikuti kelas di kelas, ya, mengikuti pelajaran di kelas, kita juga ada absen. Absennya itu apa? Ya, kita bisa memilih, ada pilihan A, B, C, ada 3 pilihan. Ini pilihan A adalah untuk umat yang baru bersarana, yang dimana harus melakukan 4 poin di atas. Satu adalah menjapa mantra Kawang Ching sebanyak 3 kali, Paice Mingco Sataksara 21 kali, dan mantra Mahaguru 1 kali japa mala 108, ya, dan harus menjalani sadhana catur prayoga, ya, 1 kali. Jadi 1 minggu itu minimal 6 kali. Jadi ini adalah 4 poin yang dimana sebagai umat baru yang harus dilakukan tiap hari. Dan untuk yang kedua, nah, jadi untuk yang B adalah untuk yang umat yang lama, ya, yang sudah bersarana cukup lama. Ada 7 poin. Pertama adalah Kawang Ching 3 kali, 2 Chenpo Ching 1 kali, ketiga adalah Sataksara 21 kali, keempat adalah mantra Mahaguru 108, mantra Mahaguru 1080, ya, jadi 10 kali putaran japa mala. Terus yang kelima adalah menekuni sadhana catur prayoga atau sadhana guru yoga 1 kali, jadi 1 minggu minimal 6 kali.
dan melakukan Mahana Namaskara 21 kali sampai 49 kali ya. Dan nomor 7 adalah samadhi ya, melatih meditasi ya selama banyak waktu 14 menit ya. Yang nomor 8 saya tidak nampak loh di PPT, nggak full. Nah, jadi yang untuk pilihan yang C adalah untuk yang umat yang sudah sering bersadana dan sudah ingin lebih menantang ya, sudah menjalani sadhana sudah cukup lama dan ingin lebih dalam lagi. Ini adalah pilihan untuk C, lebih sulit ya, jadi otomatis tahapannya lebih sulit. Nah, jadi ada pilihannya, itu adalah melafalkan sutra, menjapa mantra, bersadana, melatih nafas ya, pernafasan, meditasi, yoga, dan belajar. Nah, jadi ini kita harus menjalankannya setiap hari. Dan ini untuk adalah pilihan-pilihan peserta di mana yang harus dilakukan setiap harinya. Ada A, B, dan C. Dan setelah memilih apa yang harus dilakukan, nanti pada ada dibagi grup ya, nanti akan dibagi kelompok, grup chat maksudnya. Setiap hari ya, setiap hari sebelum jam 10 malam harus melakukan absen ya. Dan guru pembimbing akan membantu mencatat, dan pada saat setiap minggu guru pembimbing pun akan bantu merangkum hasil dari absensi kalian. Dan yang paling penting adalah di mana setiap minggu akan diberkati data-data kalian semua, ya, para peserta. Jadi dalam setahun ini setiap peserta akan memperoleh 1 poin SKS dari perguruan tinggi daring ini. Nah, ini merupakan tahun di mana makanya kita sebut sebagai tahun berlatih sungguh-sungguh ya. Ya, makanya kita ini adalah salah satu cara kita memandu ataupun memandu peserta ataupun umat untuk bisa terus giat tekun melatih diri ya, melatih sungguh-sungguh dengan cara beginilah kami melakukannya. Nah, ini adalah guru pembimbing kita, Acarya Shelin I, merupakan anggota dari Divisi Pendidikan TBF, merupakan pengurus dari organisasi Malaysia, Majelis Malaysia Chan Fo Chong, merupakan Cesin Lei Zhang Si, Acarya tetap Cesin Tang, ya. Dulu Lin Yi Shangshi merupakan roommate saya ya, jadi saya melihat dengan mata kepala saya sendiri beliau bagaimana menjalani kehidupan berbhavana setiap hari bersadana. Jadi saya benar-benar menyaksikan sendiri beliau betapa tekunnya melatih diri. Dan untuk kelas Sadhana Tantra Chan Fo ini memang cocok untuk acara-acara berbobot seperti beliau. Yang dibawakan oleh beliau pasti akan sangat luar biasa. Sebelum-sebelumnya Shelin Yi Shangshi juga sudah pernah beberapa kali membawa materi di kelas kuliah online ini ya, perguruan tinggi daring ini, dan juga sangat luar biasa dan mendapatkan banyak komentar baik ya dari para peserta.
Karena itu di kelas tahun ini pun kita tidak lupa untuk meminta beliau terus membantu dalam membina kita semua. 那最后我也给大家介绍一下我们这门课的辅导员。我们的辅导员队伍扩大了，壮大了。 Nah, jadi ini adalah kata guru pembimbing ya, guru pembimbing yang membantu dalam kelas perguruan tinggi daring ini. Nah, ini adalah data nama guru pembimbing. Ada 3 jiangshi dan selebihnya adalah para cuciao. 佳美助教、永威助教、丽丽助教，上一门课的状元啊，美娥助教，我们的网红，丽妍助教，我们后台的高手，还有雪梅助教。 Jadi para guru pembimbing ini juga merupakan pandita-pandita yang berbobot ya, yang dimana juga mengikuti kelas-kelas di perguruan tinggi ini dan memperoleh nilai yang sangat luar biasa. Dan kemudian kelak nanti akan dibagi 3 kelompok kelas ya untuk para peserta, maka mereka akan bertanggung jawab untuk membantu para peserta. Apabila Anda lupa absen ataupun Anda menemui berbagai problem, ya, jadi Anda bisa mencari guru pembimbing untuk berkonsultasi dengan mereka. Dan ini adalah mulai hari ini dan mulai kelas ini kita akan ada channel penerjemah Indonesia dan penerjemah Inggris. Dan kita sangat berterima kasih kepada Lin Fei Shangshi yang telah membawa Mili Jiangshi, Feng Li Zhujiao, dan Pei Fen Zhujiao untuk membantu dalam proses penerjemahan bahasa Indonesia. Ini sangat tidak mudah, kita harus memberikan applause ya, tepuk tangan buat mereka semua. Dan yang untuk yang bahasa Mandarin dipimpin oleh Lian Tu Jiao Shi dan yang dibantu oleh Ijia Zhujiao dan Le Xuan Zhujiao dalam penerjemah bahasa Inggris. Kita harus memberikan tepuk tangan kepada mereka, sungguh tidak mudah ya. Nah, saya sudah cukup memberikan pengenalan dan penjelasan. Ya, kalian semua juga sudah mendengar dan paham ya. Dan ini juga kelas yang dimulai di mana kita juga sudah mempersiapkan dengan waktu yang cukup lama, dan semoga kelas juga dapat berjalan dengan lancar. Dan sekarang saya umumkan kelas perguruan tinggi daring Chen Fo Zhong dengan tema Sadhana Tantra Chen Fo dimulai saat ini. Mendengarkan suara dari video, silakan pindah channel ke bahasa Mandarin dulu untuk menyaksikan dan mendengarkan lagu instrumen dari video tersebut ya, biar lebih seksama. Nanti pada saat kelas dimulai, silakan pindah balik ke channel Indonesia.
弥陀佛，感恩联合上师。哇，相信大家都非常的期待来打卡交功课了。有了这个 Terima kasih kepada Lihan Sangse yang telah menjelaskan dengan detail mengenai sistem dari kelas ini. Mari kita mempersilakan kepada Acarya Sulim I untuk memberikan materi, menyampaikan materi pada hari ini. Pertama-tama marilah kita menghabiskan anjali, sembah sujud kepada Maha Mula Acarya Dharma Raja Linsheng, sembah sujud kepada Guru Sesepuh Chen Focong, sembah sujud kepada para Buddha, Bodhisattva, serta Dharmapala dan Dewa. Yang saya hormati Ketua TBF dan Ketua Divisi Pendidikan Lian He Sangse dan segenap para acarya, Jiao Shou Shi, Fa Shi, Jiang Shi, Zhu Jiao, dan para umat sekaliannya. Selamat malam semuanya. Amitofo. Dan tadi saya mendengarkan Lian He Sangse memperkenalkan saya di sini duduk mendengarkan, saya seperti hampir melayang. Sebenarnya saya yang harus banyak belajar dari Lian He Sangse karena beliau sangat tidak mudah, di mana beliau membentuk kurikulum ini, beliau mengadakan serangkaian ya kelas-kelas daring yang kita tahu itu sangat tidak mudah. Makanya saya juga turut harus banyak belajar dari beliau. Dan hari ini merupakan materi pertama kita, ya kelas pertama kita. Dan kita tahu bahwa kelas dimulai ya. Selain itu kita selain teori kita juga harus melakukan praktek, ya di mana kita juga tadi tahu di mana pada saat Lian He Sangse menjelaskan bahwa adanya absen-absen setiap hari yang harus dilakukan merupakan praktek dari sadhana yang harus kita capai setiap harinya. Ya, dan gimana kita tahu bahwa tahun 2023 adalah merupakan tahunnya di mana kita berbhavana, ya. Tahun di mana kita berlatih sungguh-sungguh. Kita tahu bahwa belajar itu harus mendayung melawan arus, maju terus pantang mundur. Dan hati dan pikiran itu seperti kuda berlari di permukaan yang datar. Pikiran itu mudah dilepaskan tapi sulit untuk dikendalikan. Dan saya bercerita di mana suatu hari ada satu orang ya, satu seniman yang memain piano, seorang pianis ya. Suatu hari murid bertanya kepada guru. Pada saat Anda mulai belajar piano, apakah sesulit ini? Dan guru berkata, iya. Dan benar-benar sangat sulit, di mana saya setiap hari menggunakan waktu 2 jam untuk berlatih piano. Sampai kadang-kadang jari saya pun terluka-luka. Dan biasa pada saat kita menggunakan perban sudah sembuh, luka sudah sembuh, kita pun terus memainkan piano. Dan murid mendengar itu, murid pun terkejut. Sekarang guru juga sudah terkenal. Apakah guru masih perlu setekun itu ataupun segiat itu, seulet itu untuk berlatih? Guru berkata, memang sekarang saya tidak sejerih payah dulu ya untuk berlatih, tapi saya setiap hari masih menggunakan waktu 1-2 jam untuk berlatih. Dan murid bertanya, guru sudah begitu terkenal, sudah begitu hebat. Kalau Anda tidak berlatih juga tidak akan ada yang mengkritiknya, tidak akan ada yang marah. Dan guru berkata, kalau saya 3 hari tidak berlatih, saya sendiri akan tahu nilai saya maksudnya kemampuan saya sudah gimana. Kalau saya 1 minggu tidak berlatih, maka para ahli seperti yang jago piano itu juga pasti akan bisa mendengar kalau saya ini tidak berlatih. Kalau saya 1 bulan tidak berlatih, maka para audiens pun akan bisa tahu kalau saya itu tidak berlatih. Yang dimana kita tahu bahwa hati dan pikiran itu seperti kuda berlari, yang berlari di permukaan datar. Tetapi
dengan begitu mudah dilepaskan tetapi sulit dikendalikan. Ya. Jadi kita tahu bahwa hati ataupun pikiran manusia itu selalu diitari atau selalu dingitari oleh lingkungan luar, ya, gangguan-gangguan dari lingkungan luar. Maka seringkali akan terjadinya ilusi, halusinasi ataupun pikiran-pikiran yang tidak baik, yang sulit dikendalikan. Oleh karena itu, sadhana Tantra Chenpo, ya, pelatihan Dharma dari Tantra Chenpo merupakan salah satu cara untuk mengobatinya, ya, untuk membantu kita bagaimana mengambil kembali, mengontrol kembali hati dan pikiran yang lepas ini. Ya, jadi bagaimana cara kita menggunakan pikiran yang pandangan yang benar untuk melawan ilusi ini. Nah, pada saat ini kita akan memperkenalkan tentang Dharma Raja Linseng, di mana kita tahu bahwa beliau lahir di Chiayi, merupakan pendiri Chenpo Chung. Ketika masih muda, beliau aktif di dunia sastra dengan esai, syair, dan editorial. Dan selama masa militer, beliau juga menjabat sebagai wartawan, ya, di berbagai koran harian, ya, dan karya tulis Mahaguru juga sudah mencapai 292 buku, dan hingga kini, ya, setiap 2 bulan sekali menerbitkan 1 buku. Dan ketika beliau mencapai usia 50 tahun, beliau pun mulai tekun melukis dan menerbitkan kurang lebih 16 jilid karya tulis yang mencapai ribuan lembar lukisan. Ya. Dan pada saat Mahaguru 24 tahun berusia 24 tahun, beliau bertemu dengan takdir yang unik, yang kemudian berguru dengan 3 guru agung aliran Tao, eksoterik, dan esoterik, dan pada akhirnya menekuni ajaran Tantra, ya, esoterik, dan mencapai tingkatan Anuttara Sambodhi, dan yang disebut sebagai mencapai Buddha pada tubuh sekarang. Jadi pada saat itu Mahaguru itu sedang menjalani wawancara dan ada satu wartawan bertanya kepada Mahaguru, "Anda menulis buku sudah 50 tahun. Apakah Anda bisa menggunakan satu huruf ataupun satu kata untuk mendeskripsikannya?" Mahaguru menjawab, "Saya menggunakan kata lurus." Lurus artinya maksudnya tidak menyimpang dan lurus saja jalannya, gitu loh. Tidak belok-belok dan lurus saja jalannya. Setiap hari 1 artikel, setiap hari 1 lukisan. Dan saya juga merasa menggunakan kata lurus ini sangat bagus dalam pada saat sangat bagus dalam metode pelatihan diri kita. Karena kita tahu pada saat kita melatih diri berbhavana, kita juga akan bertemu dengan sangat banyak ujian ataupun rintangan, ya. Dan oleh karena itu, pada saat kita bertemu dengan rintangan dan ujian tersebut, kita harus ingat dengan kata yang diucapkan oleh Mahaguru, lurus. Jadi kita harus terus maju ke depan, pantang mundur, dan terus berjuang, terus tekun tanpa tergoyahkan. Jadi lurus, kata lurus ini sangat luar biasa, ya. Dan wartawan pun bertanya kepada Mahaguru, "Sampai kapan Anda menulis karya Anda?" Mahaguru menjawab, "Asalkan tangan saya masih bisa bergerak, saya akan terus menulis sampai tangan saya tidak bisa bergerak ataupun berhenti." Ya. Begitu banyak umat karena membaca buku Mahaguru barulah mereka bersarana. Jadi kita tahu bahwa dengan upaya Secun menulis, Mahaguru menulis, berkarya tulis ataupun karya lukisan, beliau telah menolong ataupun menuntun begitu banyak insan, yang menarik begitu banyak insan untuk masuk ke Chenpo Chung dan bersarana. Seperti yang Mahaguru berkatakan, kita juga harus belajar dari sikap Mahaguru, tidak pernah berhenti, lurus jalannya, lurus saja, pantang mundur, ya, tidak mundur, maju terus, lurus. Jadi kita harus mempelajari, ya,
sikap dari Maha Guru. Nah, jadi saya paling suka dengan satu lukisan Maha Guru adalah saya sangat suka dengan satu lukisan dari Maha Guru, yaitu lukisan yang menggambarkan satu orang sedang berada di angkasa dan sedang menggunakan ini apa namanya terjun payung, ya. Jadi ada satu gambar di mana orang itu sedang di angkasa dan sedang menggunakan terjun payung, dan di samping lukisan tersebut terdapat suatu kalimat, yaitu manusia hanya bisa menolong sendiri, ya. Manusia hanya bisa menolong diri sendiri. Jadi saya sangat senang dan sangat suka dengan lukisan dan kata-kata tersebut. Sebenarnya benar. Ya, kalau bukan dengan diri kita sendiri yang memulai untuk bersadana, berbhavana dengan baik, tidak ada orang yang bisa menolong kita. Tidak ada orang yang bisa menyelamatkan kita. Begitu banyak dharma yang diajarkan oleh Maha Guru, begitu banyak teori-teorinya. Tapi kalau tidak ada praktek yang kita jalani sendiri, maka semuanya tidak ada artinya. Hanya kita harus menggunakan tenaga, ya, ataupun menggunakan ketekunan kita sendiri untuk menyelamatkan diri sendiri. Dan kita tahu Secun itu lahir di 1945, ya, merupakan lulusan Fakultas Geodesi di Chongqing Institute of Technology atau CCIT. Dan pada saat masa kuliah, beliau sangat berbakat, ya, penuh dengan bakat, merupakan sesosok sastrawan belia yang dinamis dan terkenal, berhasil menerbitkan 4 buku. Beliau sering memperoleh penghargaannya, seperti dari penghargaan perunggu sampai ke penghargaan emas. Penghargaan tertinggi juga pernah beliau dapat, ya, penghargaan tahunan dan lain-lain. Beliau sampai dijuluki sebagai seorang bintang besar yang bersinar. Dan semasa beliau duduk di sekolah menengah, Dharma Raja Liansheng adalah seorang umat Kristen yang sangat taat, sekaligus merupakan guru sekolah minggu. Dan kemudian, tidak lama kemudian, Yao Shichinmu membuka mata dewa atau mata batin beliau. Dan beliau pun mengikuti Sanshan Jiuhou, ya, guru Sanshan Jiuhou, ataupun guru spiritual yang kita kenal. Dan Biksu Liaoming dari aliran Qingchen untuk menekuni Taoisme, ilmu pembuatan Fu, dan Feng Shui, Tantrayana, Pancawidya, dan lain-lainnya. Dikarenakan pada awalnya telah memperoleh abisna mata dewa ini, maka mulailah ternama di seluruh dunia dengan ramalan dewatanya Secun. Dan dulu, ya, pernah ada umat bertanya, ya, kita menekuni ajaran Tantrayana, ya, Tantra Satya Buddha, mengapa di Vihara Seattle terdapat rupang dari Yesus? Dan Maha Guru menjawab, karena Yesus merupakan guru Maha Guru. Ya, jadi Yesus merupakan guru dari Secun. Saya mengira, ya, saya menganggap mengapa mengatakan demikian, ya, karena tidak lupa akar dan menghargai dan menghormati semangat dari Yesus, di mana rakyat, ya, ataupun orang-orang zaman dulu itu hanya bisa melukai tubuh fisik dari Yesus, tetapi tidak pernah bisa melukai semangat dari Yesus. Dan Yao Shichinmu merupakan akar yang paling dihormati oleh Maha Guru kita. Dan dulu Biksu Liaoming pernah mengucapkan kata-kata yang begitu penting, ya, untuk seorang sadaka harus melakukan 2 hal. 1, mengumpulkan pahala sendiri ataupun berkah. 2, membersihkan ataupun mengikis karma buruk, ya.
Jadi ini merupakan dua kalimat yang sangat luar biasa, di mana pertama, kita harus memupuk kebajikan ataupun mengumpulkan berkah-berkah pahala untuk diri sendiri. Yang kedua, kita harus mengikis karma buruk kita. Apabila kita dalam bersadana, pahalanya tidak cukup, maka akan banyak sekali rintangan-rintangan. Dengan adanya rintangan ini, bagaimana cara Anda bisa bersadana dengan tenang? Dan saya seringkali bertanya kepada umat, dalam perjalanan kehidupan kita ini, apa yang tidak bisa dibawa pergi dan apa yang bisa kita bawa pergi? Jawabannya apa? Jawabannya adalah harta tidak bisa dibawa pergi. Pahala berkah yang bisa kita bawa pergi. Jadi saya rasa kita mengumpulkan ataupun memupuk ladang kebajikan ini adalah tujuannya supaya kita ke depannya bisa terseberangkan ke alam yang lebih baik, ke tingkatan yang lebih baik. Kita harus bisa menggunakan atau memanfaatkan barang-barang yang tidak bisa kita bawa pergi, kita ubah menjadi barang-barang yang bisa kita bawa pergi pada saat kita meninggal nanti. Dan seperti mengikis karma buruk kita, ya, juga banyak cara. Kita juga nanti akan membahas tentang sadhana. Itu juga merupakan salah satu cara kita untuk mengikis karma kita. Dan Mahaguru sendiri juga memiliki banyak guru, ya, tempat beliau belajar. Ada 30 lebih guru dalam Buddhisme, Sutrayana. Dharma Lenseng secara berurutan bersarana kepada Mahabiksu Yinshun, Biksu Lekwo, Biksu Taoan. Beliau menerima Bodhisattva Sila di Wihara Pishan, Nantou, Taiwan. Dan guru pemberi winayanya adalah Biksu Sentun, Biksu Huisen, dan Biksu Chue Kwang. Dan guru ritual beliau adalah Biksu Sanse dan Biksu Sanglin. Dan dalam Vajrayana bersarana kepada Karmapa ke-16 Rangjung Rikpe Dorje, dan kemudian Gelugpa yaitu Acarya Tendarge, Sakyapa Acarya Sakya Cengkong, Ningmapa Biksu Liaoming, dan juga silsilah langsung dari Padmasambhava, ya, dalam meditasi, ya, beliau terdapat memperoleh silsilah langsung dari Padmasambhava. Dan selain itu juga Mahaguru bersarana kepada Acarya Phufang dari Vihara Chungshi. Dan Biksu Lomi pun pernah bertanya kepada Mahaguru, kedepannya kamu akan menjadi orang yang seperti apa? Dewanya, rajanya manusia, Dharma Raja, atau orang yang paling kaya? Mahaguru menjawab, saya memilih menjadi Dharma Raja. Biksu Liaoming bertanya dan berkata, ya, menjadi Dharma Raja itu pasti harus menerima tekanan, fitnahan dan apa sih, cemooh ataupun luka yang sangat luar biasa, ya. Jadi pasti akan secara psikologi akan terkena luka mental dan akan tertekan, akan ada difitnah atau dicemooh. Tapi Mahaguru tetap bersikeras, saya akan tetap terus menjadi Dharma Raja. Saya akan memilih jalan ini. Dan pada tahun 1900, di zaman kerajaannya, terdapat jadi pada saat itu mereka di satu kota, ya, dijajah. Jadi di Beijing, ya,
itu pada saat itu masih dalam sistem kerajaan, jadi ada rajanya, ada ratunya dan menteri dan lain-lain ya. Dan pada saat itu Beijing dijajah ya, dijajah, dan raja dan ratu pun bersama seorang biksu tua pun meninggalkan kota ya, supaya bisa menyelamatkan diri lah ya, supaya tidak dibunuh ataupun dijajah. Dan pada saat itu Chang'an, di kota Chang'an kebetulan sedang mengalami kelaparan ataupun musim kemarau yang panjang, sehingga banyak orang mati ataupun meninggal karena kemarau panjang, jadi kelaparan. Dan pada saat itu raja dan biksu pun sangat mengasihani para rakyat, dan mereka pun mengadakan fahui ataupun upacara selama 7 hari untuk meminta salju turun ataupun meminta hujan turun agar bisa mengikis ataupun menghapus virus yang berada di kota tersebut yang mematikan mereka semua. Dan pada saat itu terdapat 108 biksu membaca mantra Tolonicho, membaca mantra Dharani ya, dan 360 biksu mengadakan pertobatan, dan sisanya menjapa mantra Amitabha. Dan pada saat hari ke-7 pagi ternyata turunlah hujan salju ya, dan di mana para rakyat di sana pun tertolong. Dan pada saat itu ratu tersebut sangat terharu, ratu tempat tersebut sangat terharu dan berlutut meminta sarana kepada biksu tua ini. Jadi kita tahu bahwa kita petik ya dari artikel ini, di mana kita tahu raja manusia, ya, raja di dalam kehidupan manusia dan dharma raja, apa perbedaannya ya. Dan kita tahu bahwa raja dalam di dunia manusia itu memimpin negara, tetapi dharma raja itu menolong insan. Dan kita tahu dikarenakan ramalan-ramalan dewatanya Mahaguru begitu terkenal dan heboh, setiap hari datang yang berkonsultasi itu sampai ratusan orang. Dan akhirnya Dharma Raja Lensung pun akhirnya hidup berpindah-pindah. Setelah beberapa kali berpindah tempat tinggal, sampai akhirnya pada tahun 1982 menetap di Seattle, Amerika, di Pavilion Lingxian, tekun dalam mendalami Tantrayana. Dalam samadhi memperoleh Vyakarana secara langsung dari Sakyamuni Buddha, dan Maitreya Bodhisattva memakai mahkota merah. Amitabha Buddha memberikan pesan untuk menuntun para insan. Dan kita tahu dalam Guru Padmasambhava itu mentransmisikan sadhana tantra, menganugerahi sebagai Mahawidyadhara Wajra Acarya. Dan pada akhirnya serta secara langsung berjumpa dengan Wajrasattva yang memberikan titah sebagai Guhyapati Sarwa Wajra Mantra Loka. Jadi waktu itu saya ingat di mana ada teman kuliahnya Mahaguru suatu hari mencari Mahaguru dan berkata, saya dengar ramalan Anda itu begitu kuat ya. Dan orang tersebut pun membawa satu koin dan bertanya, ya, di mana saya bertanya kepada kalian, apabila kamu bisa menjawab pertanyaan saya dengan benar, meramal dengan benar, maka saya akan bersarana dengan Anda. Tapi apabila Anda menjawab salah, ya jadi saya harap kamu tidak usah meramal untuk orang lain lagi. Coba kamu tebak di tangan saya ada berapa koin. Dan Mahaguru pun meramal dan menjawab ada 14 koin. Ternyata benar, di tangan genggaman orang tersebut ada 14 koin.
dan orang tersebut pun bersarana dengan Maha Guru. Dan sekarang kita memasuki sesi nomor 2, yaitu sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Oh, jadi ini adalah sesi tanya jawab ya. Ini akan dijelaskan oleh panitia dulu. 相信大家现在可以看到我的这个屏幕了吧？ Bisa dilihat PPT-nya. 好，那先跟大家讲解一下这个游戏是怎么玩的，非常简单。那这个小 Menjelaskan bagaimana cara bermain game ini. 小软件叫做 Mentimeter。那么呢，大家可以看看， Ini menggunakan satu aplikasi yang bernama Mentimeter. 好，我们要怎么加入呢？那如果 Bagaimana cara kita masuk ke dalam game ini? 来上课的，请拿出你的手机，扫一 Apabila 扫 Anda menggunakan laptop, silakan keluarkan HP Anda untuk men-scan barcode ini. Tapi apabila Anda menggunakan handphone, Anda silakan menggunakan website. Jadi ketik www.menti.com 下一个方法呢，我就把这个 dan masukin 发给大家 kodenya 88062733. 直接点这个连接来进入这个问答的环节了。那给 Jadi 大 di sini 家 ada link, silakan diklik linknya. 有什么问题吗？如果有什么问题的话， Silakan diklik 请在留言区 link yang ada di grup chat. 好，我已经扫描了，太简单了，只要手机对着那个屏幕扫描一下就可以了。如果大家不能够扫描，也可以在留言区那边有一个连接，大家点入就能够进入那个问题当中啊，赶快尝试，非常有趣的一个小程序。 Ayo kita sekarang masuk ke dalam. 好，没关系，我们待会再看一看。我先跟大家讲解，待会开游 Apa 戏 kalian sudah masuk ke dalam? 放出一个画面，上司会念出那个问题的句子。好， Jadi nanti Acari akan 念完 membacakan 大家会看到这个， pertanyaan tersebut. 这时候他会请你写下你的名字或者你的 Anda disuruh untuk menulis nama Anda. 你就可以点这个 Join Quiz 的这一个 button Setelah kita menulis nama kita, maka kita akan menjoin quiz. 进入的。好， Apabila 大 Anda tidak 家 menulis pun bisa langsung masuk. 没问题的，请在你的电话点上那个星号。 Apakah Anda bisa memainkannya? Kalau 问题吗？ apakah ada pertanyaan? Kalau tidak pertanyaan, 写下你的问题。 kalau ada pertanyaan silakan diajukan di grup chat. Jadi Anda tinggal cukup klik join quiznya. 好，我们有37个人点爱心喽。好，再给大家多一点点时间加入。其实 YouTube 上的同门也是可以一起参加的，别害怕。那如果大家还要再扫描，我再开那个二维码给大家扫描一下。那么在等待的当中呢，待会我们抢答时候是在于你的手机选答案，这都是选择题，你可以选 A、B 或者是 C。我们只给大家20秒的时间哦，请尽快回答，越快回答的分数越多，好吗？ Apakah Anda semua bisa masuk? 好，我们有整100多个人了。好，如果没办法参加的话，没办法，待会你看到这个问题 A、B、C， 你在这个留言区写上你的。 Apabila Anda tidak bisa menjoin quiz, nggak apa-apa. Nanti kita bisa lihat dari PPT aja ya. Nggak apa-apa. Nanti kita jawab dari grup chat aja. Misalnya di PPT akan terdapat screen pertanyaannya. Jadi Anda cukup jawab lewat grup chat. Ya, tidak apa-apa. Kalau misalnya tidak bisa join quiz. Soalnya saya juga tidak bisa. Dan dari negara lain juga pada nggak bisa. Ya, jadi nggak apa-apa. Jika nggak bisa, nanti pertanyaannya akan muncul di PPT. Kalian nanti jawabnya tinggal lewat grup chat saja. 好吗？点一点，你就可以进入的。所以呢，所有抢答都在自己的手机里面。
电脑版写不到名字没关系，你直接点那个 Join Quiz 的那个按钮就可以了。好，好吗？ Nggak apa-apa, kalau nggak bisa nggak apa-apa. 我们还有一些问题，我再给大家 Mungkin karena servernya. 这个20秒好吗？ Nanti kita ikutin aja arahan dari panitia sesuai dengan PPT di atas ya. Kita jawab lewat grup chat saja. 如果无法点这个 Join Quiz， 请再重新登录吗？好，我再给大家看看这个最后一次咯。好，这个密码就是88062733。再来提醒一次，如果不写名字也无所谓，可以直接点那一个 Join Quiz 的按钮就可以了，它会随意给你一个名字。那待会如果你抢的答案呢，它会就是以你的这一个图片来代表你了。好吧，我们就现在开始好吗？ Baik, kita mulai ya. 还没办法进入的，我们可以在 close， 已经打开了。好吧，如果没办法登录的没关系，我们就在这个留言区写上答案，好 Tidak 吗？ apa-apa, kita pakai PPT aja dan silakan jawab lewat grup chat saja. Ini adalah pertanyaan pertama. Tempat asal tempat lahir Mahaguru. Ya, tempat lahir Mahaguru di mana? Ayo, tempat lahir Mahaguru di mana? Silakan dijawab. Tempat lahir Mahaguru. 生活中的创办人莲生活佛卢胜彦出生地点。 Ya, 好， oke. 现在看， Ya, 我们有好 lahir 多， Mahaguru. 有大概75个人。好，大家请注意你的手机、电脑哦。现在可以开始抢答了。A. 桃园 B. Ciai C. Kaohsiung. Jawab apa? A, B, C. A. 桃园 B. Ciai C. Kaohsiung. Silakan dijawab. 上司，请问答案是对的吗？答对了，都很有智慧。好，我们看一下谁拿到高分呢？好，我们现在有 Tiger Baby 领先992分。那我看大家在留言区都选择 B， 都答对了，恭喜大家！好，上司有任何补充吗？我们还没进入第二题之前。我们还要继续了，时间好吧，时间关系。好的。好，现在第二题，请上师读一读吧。好，我一下子问完了，不是20分钟再问是？哦，请正确的 Pertanyaan kedua adalah, jadi pertanyaannya adalah sejarah atau perjalanan Chen Fozhong, ya. Yang kita lihat pertanyaannya tentang mengenai sejarah perjalanan Chen Fozhong.
请大家看看手机哦。 Yang pertama adalah ajaran Tao, Kristen, Tantra. Yang kedua Kristen, Tao, eksoterik, esoterik. Yang C adalah eksoterik, Kristen, Tao, dan Tantra. Ya, saya ulangi. Yang A adalah Tao, Kristen, esoterik, eksoterik. B, Kristen, Tao, eksoterik, esoterik. 网络有点慢，大家可以继续回答，没问题的。好，大家 Yang 回 C, 答了。 esoterik, Kristen, Tao, dan esoterik. Ya, jawabannya adalah B. 对的， Jadi jawabannya adalah pakai ABC ya. 大部分的人也是回答 B 哦。好，大家看新的答案了吗？好，我就接下去看一下排行榜，有谁领先呢？哇，竞争还蛮大的。现在这个1、2、3是领先，第二是 Simba， 第三是莲花。好，大家记得你的排名哦。待会我们进入第二环节的时候，请尽快抢答问答题哦。好，这个就是小程序的环节，第一的部分已经结束了。我们待会还有第二个回答的程序，请不要退出，待会还可以继续在这里回答。我就把这舞台交回给讲 Nanti 师，好吗？ ada diadakan sesi kedua lagi ya, sesi games kedua lagi. 非常非常的乐意的去参加。我这边也是看的是蛮 Dan 紧 kita 张。 lanjutkan lagi kelas kita. 快掌握了这一门的技术。好的，我们继续，恭请莲意上师为我们继续讲解真佛密法。谢谢。大家 Kita lanjutkan lagi kelas kita. 上了 Bagaimana 没有听到这么沉闷的玩一些游戏，不是 seru tidak? 问答。那继续了，莲生活佛密法成就。莲生活佛是一个真正的密行尊者。 Nah, jadi kita lanjut lagi ya, materinya adalah di mana Dharma Raja Linseng merupakan seorang tantrika sejati yang mendalami kunci utama 4 tingkatan, yaitu Kriya Tantra, Karya Tantra, Yoga Tantra, dan Anuttara Yoga Tantra. Lalu melebur dalam samudera kesadaran Vairocana dan benar-benar telah berhasil dalam asta sadana eksternal dan asta sadana internal. Dan di mana Dharma Raja Linseng pernah berdharma desana yang berceramah mengatakan, saya menekuni sadana tantra Chenpo mulai dari sadana tantra prayoga, kemudian berurutan dilanjutkan dengan sadana guru yoga, sadana yidam yoga, sadana badra kumbha prana, pembangkitan kundalini, membuka nadi tengah, membuka panca cakra, sadana panca wajra, anuttara tantra, mahaati, dan sehingga memperoleh anuttara samyak sambodhi, merealisasikan Padmapabra suara Buddha. Jadi Mahaguru ini merupakan sosok yang panutan yang sangat luar biasa dan Buddha hidup yang sangat luar biasa, di mana Mahaguru sendiri juga melewati proses tahap sadana dimulai dari eksternal, tahap awal, sampai ke tahap internal yang paling rahasia, yang paling dalam ya. Jadi Mahaguru sendiri pun mengalami ya namanya penderitaan dalam pelatihan diri dan lain-lainnya ya. Jadi tidak sekali dibuka mata dewa langsung menjadi Buddha. Jadi Sucun juga menjalani semua proses pelatihan diri ini. Oleh karena itu kita juga ini merupakan suatu contoh ya, ataupun suatu teladan ya bagi kita, supaya kita tuh bisa juga mengikuti jejak Mahaguru agar kita juga bisa mencapai tahapan sadhana yang lebih baik lagi.
能放光飞往任何地方，自在无畏，救度众生。这个是外八乘法。那内八乘法呢？第一就是自信明白。Kita tahu bahwa adanya asta ya atau asta sadana eksternal ataupun 8 sadana eksternal dan 8 sadana internal. Ya. Yang dimana dimulai dari eksternal, dimulai dari sadana luar dulu sampai ke sadana dalam atau ke sadana internal. Ya. Dan kita tahu bahwa bukti-bukti ya dari pencapaian Mahaguru ya itu adalah menampakkan wujud sempurna. Dimana kita tahu bahwa pada saat Secun usia muda hingga sekarang wujud Dharma Raja Liansheng itu mengalami perubahan yang luar biasa besarnya. Sungguh bukan biksu seperti ataupun sadaka yang biasa. Ini adalah wujud dari sosok Raja Cakrawartin. Dan kedua, Mahaguru merealisasikan agung tubuh sinar pelangi. Di mana kita tahu bahwa sekujur tubuh Secun memancarkan berbagai warna cahaya, terutama yang paling menakjubkan itu cahaya emas di cakra asna. Ini merupakan hasil dari realisasi sinar Padma, merupakan bukti dari sekujur tubuh memancarkan sinar pelangi. Dan ketiga adalah terbukanya cakra usnisa. Dharma Raja Liansheng telah mencapai keberhasilan prana, memasuki nadi tengah, hingga terbukanya pintu cakra usnisa. Lubangnya sebesar uang logam, dan terbukanya cakra usnisa ini tuh memberikan keberhasilan terunggul dari sadana dalam, merupakan lubang Buddha hidup. Ya, di mana kita tahu bahwa nadi tengah yang terbukanya itu sebesar uang logam itu sangat luar biasa. Dan Secun pernah kasih kita lihat ya bahwa di puncak kepala Secun itu ada satu titik tengah, itu ada seperti mencekung ke dalam, dan kita pernah memegangnya. Secun mengizinkan kita untuk memegangnya, itu lembut ya, sangat lembut seperti kepala bayi. Dan yang keempat adalah membeberkan data kelahiran. Ya, jadi Secun telah merealisasikan pelangi panjang usia, di mana merealisasikan keleluasaan akan jangka waktu kehidupan, tidak gentar terhadap semua guna-guna ataupun ilmu hitam. Dan yang kelima adalah keberhasilan penyeberangan. Secun tidak mengabaikan makhluk dunia roh. Dengan metode penyeberangan Mahamudra mampu membuat manusia hidup, maksudnya manusia yang masih hidup melihat arwah. Yang keenam adalah menganugerahkan berkah dan melakukan penanggungan. Dharma Raja Liansheng mampu menganugerahkan berkah kepada umat yang berkebajikan, mampu membebaskan para siswa dari berbagai penderitaan. Dan yang ketujuh adalah pencapaian Mahaprasna, di mana Secun mampu menembusi semua mantra tantra dan melampaui kebijaksanaan dari dasa bumi ya, ataupun 10 penjuru ya, 10 bumi ya, bodhisattva merupakan Wajra Dharma mantra loka Gyapati. Dan 8 adalah transmisi harta dharma, di mana Secun mendalami tantra Tibet, memperoleh transmisi harta dharma dari Guru Padmasambhava. Bagaikan Nagarjuna, bodhisattva yang memasuki istana naga di dasar samudra untuk membaca Buddha Dharma yang begitu rahasia yang belum pernah dibabarkan di alam manusia ini.
第9呢， Dan yang 9 itu adalah Mahasatwa, Sambhogakaya, dan Nirmanakaya. Jadi beliau merupakan Sambhogakaya dan Nirmanakaya, manifestasi dari mana? Dari hati Padmakumara yang menuntun insan di dunia fana sekaligus di negeri Buddha. Jadi begitu banyak peristiwa nyata mengenai atribut-atribut keagungan atau bukti-bukti keagungan yang menyertai akhir hidup para umat. Ini semua merupakan membuktikan adanya Buddha, ya, membuktikan adanya Buddha Loka. Yang ke-10 adalah tak tergoyahkan oleh segala rintangan. Kita tahu bahwa Secun mendirikan Chan Focong itu sudah pasti menerima berbagai macam rintangan, bahkan fitnahan. Namun beliau senantiasa mengasihi para insan, tak tergoyahkan. Ini merupakan salah satu contoh ataupun yang bisa disebut dengan pikiran benar tak tergoyahkan dalam kedamaian samadhi. Berbagai macam serangan tersebut bagaikan kobaran api ya dari naga beracun yang mencoba menghancurkan Mahaguru, mencoba membakar Mahaguru, ya. Dan tapi Mahaguru pun ya senantiasa berdiam dalam pikiran benar, kokoh, tak tergoyahkan, tak terpengaruh, dan mampu melebur dalam samadhi cahaya api ini. Dan dengan keleluasaan ini, ya, ini merupakan Secun, ya, sungguh menyatakan dharma bala dan keagungan beliau yang sungguh luar biasa. Jadi sangat tidak mudah ya dalam kondisi di mana kita berada di kehidupan manusia dengan sifat manusia yang penuh dengan dosa, loba, moha, dan lain segala macam, di mana kita tahu bahwa berbagai banyak rintangan seperti ya terlebih-lebih dari ucapan orang terhadap kita, menfitnah ataupun mencemooh, ya, membuat kita tuh bisa terganggu ya, ataupun pikiran kita bisa terganggu. Maka kita harus belajar dari Secun. Secun pada saat mendirikan Chan Focong begitu banyak fitnahan yang terjadi, tapi beliau tidak tergoyahkan. Maka kita harus belajar dari sikap ataupun semangat dari Mahaguru. Dan Dharma Raja Lensung telah mengetahui bahwa dirinya adalah Mahapadma Putih yang berasal dari Mahapadmini Loka di Sukavati Buddha sebelah barat, yang menitis kembali ke dunia untuk melaksanakan pranidana dan pesan Amitabha Buddha, gelar daram. Dan kita tahu ya bahwa gelar Secun itu luar biasa. Dan pada tahun 1989 mengelilingi dunia, menuntun para insan, menyebarkan Dharma Satya Buddha, dan menjalin afinitas di mana pun berada, meneruskan jiwa kebijaksanaan, menyalakan pelita Dharma. Setiap upacara yang dipimpin oleh Dharma Raja Lensung selalu menggetarkan dunia, yang menghebohkan dunia, yang dimana dihadiri insan dari mancanegara. Dan kita tahu ceramah dan abhiseka beliau juga sungguh luar biasa, sehingga seringkali muncul keajaiban, sehingga mengundang perhatian para insan dan bersarana menekuni Dharma Satya Buddha. Dan kita tahu bahwa ikrar dari Secun adalah biarpun tubuhku hancur berkeping-keping, akan tetap menolong insan luas selama neraka belum kosong, berikrar untuk tidak menjadi Buddha. Dan kita lanjut lagi untuk sesi game kedua ya. Bagi yang bisa masuk silakan coba dimasuk dulu. Tadi saya udah lihat linknya udah bisa sudah diakses. Coba silakan dimasuk lagi, refresh lagi. Link tadi Mentimeter. 游戏咯。好，第二环节的第3个问题。Untuk pertanyaan ketiga. 上司要 Pada tahun 1982. 那个问题哦，后面我看不到了。 Pada tahun 1982, beliau menetap di pavilion Lingxian dan dalam samadhi dianugerahi oleh Sakyamuni Buddha, ya, dan diberikan mahkota merah oleh Maitreya Buddha. 好，问题3，莲生活佛于1982年移居美国西雅图，在灵仙阁潜修密法。
于三摩地中受释迦牟尼佛亲 Dan 自摸 Buddha mana yang memberikan mentransmisikan sadhana tantra? 阿弥陀佛 Ya, 诸父广度众 dia 生。 tahu pada tahun 1982 menetap di pavilion Lingxian. 好， Dalam samadhi, Secun menerima Vairocana dari Sakyamuni Buddha. Maitreya memberikan mahkota merah. Amitabha memberikan pesan. Guru mana yang memberikan transmisi sadhana tantra? Ayo dijawab. Kita lihat ABC-nya pilihannya apa ya? A. Sitigarba Bodhisattva. B. Mahadewi Yautse. C. Padmasambhawa. Ayo dijawab. A. Sitigarba Bodhisattva. B. Mahadewi Yautse. C. Padmasambhawa. Silakan dijawab. Ayo. Guru mana yang memberikan transmisi Dharma Tantra? 答案是 Ya, jawabannya adalah C. Padmasambhawa. 恭喜大家有答对哦，莲花生大士。 Selamat ya bagi yang benar. 好，我们接下来进入下一题啦。 Pertanyaan selanjutnya. 看看排行榜。好，我们现在看到这个1、2、3还是抢头宝，得到2898分。好，我们现在进入下一题哦。 Ya, selanjutnya untuk pertanyaan ini kedua. 好，问题是 Secun memiliki 10 bukti atribut Satya Buddha. Di bawah ada tiga bukti yang mana tidak 正 benar. 确。那么这一个 Ada 10 bukti atribut Satya Buddha, ada 3 25秒 ya. Jadi yang mana yang salah? 在线上的要用留言区的，等到他的那一个图片出来，大家再抢答吧。 Jawabannya lebih panjang, jadi silakan dilihat ABC ya. 准备哦， Oke, siap-siap. 开始。 Mulai. Yang satu adalah menampakkan wujud sempurna, realisasi agung tubuh sinar pelangi, dan terbukanya cakra usnisa. Yang A. Yang B. Membebarkan data kelahiran. Wah, nggak nampak. Keberhasilan penyeberangan, menganugerahkan berkat, dan melakukan penanggungan. Yang C. 答案已经出来了， Pencapaian Mahaprasna, 大家知道为什么 transmisi harta dharma, 为什么会错呢？ Mahasatwa, Sambhogakaya, Nirmanakaya, dan Dharma Gakaya, dan tak tergoyahkan oleh segala rintangan. Jadi yang jawabannya yang mana? Jawabannya yang C. Kenapa kalian tahu yang C? Karena di sini terdapat poin di mana seharusnya bukti atribut Satya Buddha adalah Mahasatwa, Sambhogakaya, dan Nirmanakaya. Tetapi di sini tertulis pilihannya ada 3. Seharusnya cuma 2, Sambhogakaya dan Nirmanakaya. Tetapi di sini tulisnya 3. Jadi jawaban yang salah itu C. Agak sulit ya kalau misalnya kuesionernya dalam bahasa Mandarin. Karena pasti versi Indonesia akan lebih lambat. Maupun Inggris juga pasti akan lebih lambat. Karena perlu diterjemahkan lagi. 总冠 Mungkin 军 kedepannya nanti akan diajukan ya kepada panitia supaya bisa bentuk 3 jenis bahasa lebih fair. Gak apa-apa, nanti ini kelas pertama, nanti saya coba ajukan dulu ke panitia. 可惜就是您没有打上您的法号，要不然我们就来一个更大的这个掌声。所以呢，这个分享环节呢，大家把这个心理打。 Jadi itu akun 123 itu yang hebat luar biasa. Sudah menjawab dengan cepat. Baik, sesi game selesai. Sekarang kita lanjut lagi ke materi. 人生活佛超凡毅力，人生活佛 Nah, kita tahu bahwa Dharma Raja Lenseng selama berpuluh-puluh tahun tidak pernah berhenti ya dalam bersadana, menulis buku,
dan menuntun insan. Hingga kini siswa beliau sudah mencapai lebih dari 5 juta umat. Dan tempat ibadah Chen Fo Chung di seluruh dunia terdapat lebih dari 400 unit ya. Dan kita tahu bahwa dalam pembabaran Dharma melalui karya tulis, Secun telah berhasil menulis 292 buku dan bahkan telah diterjemahkan dalam berbagai bahasa seperti bahasa Jepang, Spanyol, Inggris, Portugis, Vietnam, Indonesia, India, dan lain sebagainya. Semua bukunya telah disimpan dalam American Library of Congress. Dunia penerbitan Jepang memujinya sebagai suciawan Tionghoa Mahasakini. Jadi Dharma Raja Linseng ini Secun juga dijuluki sebagai yang paling utama dalam membabarkan Dharma melalui karya tulis. Jadi Secun tidak hanya dikenal ya di dalam kalangan Chen Fo Chung, namun juga di kalangan luar ya begitu ternama dan dihormati oleh masyarakat luar. Dan Dharma Raja Linseng juga menggunakan lukisan sebagai media pembabaran Dharma. Sampai saat ini karya lukisnya telah terkumpul dalam 15 album katalog. Dan Secun juga tanpa berhenti membabarkan Dharma mulai tahun 1990 sampai sekarang. Jadi juga sudah begitu banyak buku, kaset rekaman, VCD, dan DVD. Dharma Raja Linseng mendirikan Chen Fo Chung dan meringkas ya, mengambil kiat dan intisari dari ajaran Tantra yang begitu sulit dipahami agar mudah dan cocok ditekuni oleh orang zaman sekarang. Dan Secun juga teguh mengatakan, asalkan menekuni sadhana Tantra Satya Buddha dengan konsisten, maka suatu hari pasti mencapai pencerahan hingga merealisasi pembebasan. Kita tahu bahwa pada zaman dahulu kala, itu pada dinasti Qing, hanya tingkat sultan ataupun tingkat raja yang boleh menekuni sadhana Tantra Tibet, sadhana Tantra ini. Tidak dibabarkan oleh rakyat jelata. Mengapa mereka sebagai seorang rakyat jelata tidak boleh menekuninya? Karena itu memang pada saat itu memang peraturannya begitu. Jadi hanya kasta atas ataupun kasta raja yang boleh menekuni sadhana ini. Namun pada saat itu Yongzheng dan Qianlong, kedua raja ini ya mereka menekuni sadhana Tantra. Dan Mahaguru pun tahu ya, dan Mahaguru pun tahu agung dan luar biasanya sadhana Tantra ini. Apabila tidak dibabarkan sangat disayangkan. Dan kita tahu bahwa pada saat di Tibet menekuni satu sadhana saja perlu 3 jam. Kalau Fahui ya upacara perlu 6-7 jam. Tapi Mahaguru begitu Maitri Karuna, begitu welas asih dan meringkas sadhana dari Chen Fo Chung berubah menjadi 1 jam sudah bisa ditekuni secara sempurna. Dan sangat cocok dan sangat mudah untuk orang zaman sekarang. Jadi Secun itu luar biasa sekali ya. Jadi begitu banyak ini filosofi yang mengatakan begitu pentingnya pendidikan ya. Makanya kita dalam ajaran Tantra ini kita juga Secun juga sangat menjunjung tinggi pendidikan karena hanya adanya pendidikan yang abadi sepanjang masa. Nah, Secun juga sangat menitik beratkan kesehatan. Ya. Jadi Secun juga bilang apabila Anda kaya, Anda bagaimanapun, tapi Anda tidak sehat itu tidak bisa. Makanya kesehatan itu sangat penting karena dengan adanya kesehatan Anda bisa menekuni sadhana dengan leluasa. Ya.
Dan kita tahu bahwa Secun bisa push up 50 kali. Bayangkan, Secun sudah 78 tahun tapi beliau masih bisa push up sebanyak 50 kali. Ya. Jadi ini merupakan suatu contoh di mana kita harus bisa menitik beratkan seperti Secun menganggap kesehatan itu paling penting. Kesehatan itu nomor 1. Ya. Yang kedua, kita harus bertanya kepada diri sendiri, apakah pengetahuan dharma kita ada kemajuan? Kita bisa bertanya setiap hari kepada diri kita sendiri, berintrospeksi kepada diri kita sendiri. Dalam sisi sadhana, apakah saya ada kemajuan? Dalam segi bhavana, pelatihan diri, apakah saya ada perubahan, ada kemajuan? Tidak takut sedikit, ya hanya takut tidak ada. Jadi tidak peduli sedikit, tapi yang penting ada. Itu sudah sangat luar biasa. Dikit-dikit menjadi bukit ya. Jadi kita harus bertanya setiap hari kepada diri sendiri. Hari ini apakah saya sudah maju? Hari ini apakah saya ada kemajuan? Apakah saya ada perkembangan? Ya. Jadi kita bisa perbanyak membaca buku Mahaguru ya, di mana kita tahu bahwa buku Mahaguru adalah kebijaksanaan. Ya, kita bisa meningkatkan kebijaksanaan diri kita melalui buku Secun. Ya. Apalagi untuk yang umat yang baru bersarana bisa mendengarkan ceramah Secun yang membahas tentang keberhasilan dari sinar pelangi. Ya. Cuma sepertinya ini tidak ada terjemahan bahasa Indonesianya. Tapi boleh dicari di TBSN TV apakah ada. Nah, yang ketiga, apakah ada kemajuan ataupun perkembangan dari pekerjaan saya? Nah, jadi kita tahu bahwa kita semua adalah sadaka berumah tangga ya, yang dimana kita butuh uang ya, butuh uang untuk menjalani kehidupan kita, dan kita harus bisa bertanya kepada diri kita sendiri. Hari ini apakah saya ada kemajuan dalam pekerjaan saya? Apakah saya ada perkembangan dalam pekerjaan saya? Kita tidak perlu membanding-bandingkan dengan orang lain. Kita cukup menjadi diri kita sendiri. Ya, kita cukup menjadi diri kita sendiri dan cukup membandingkan dengan diri kita sendiri. Diri kita sendiri yang kemarin dan diri kita sendiri yang hari ini. Apakah saya ada mengalami kemajuan? Apakah saya ada mengalami perkembangan? Yang penting kita harus bisa menjadi diri sendiri dan bisa mengupgrade diri sendiri, tidak hanya untuk masa kini. Kita juga harus punya target untuk masa kedepannya. Ya, seperti misalnya kita hari ini apakah ada mengalami kemajuan dari kemarin? Jika ada, bagus, kita teruskan, dan target untuk besok apa yang harus kita lakukan agar kita bisa mencapai tingkatan di atas dari kemarin. Ya, jadi ini merupakan suatu wujud dari kemajuan ataupun perkembangan dari kehidupan Anda. Nah, jadi yang keempat adalah yang paling penting. Kamu tanya diri sendiri, Anda tanya diri sendiri, apakah moralitas saya ada kemajuan atau perkembangan? Ini merupakan suatu pelatihan diri. Moralitas itu sangat penting. Di mana moralitas adalah akar dari kita menjadi sesosok manusia ya. Ya, kita ngomong kasarnya jadi seperti ya kayak sebagai seorang manusia ya kita harus punya moral kayak gitu. Jadi tidak ada moral ya tidak seperti manusia. Jadi moralitas itu sangat penting di mana merupakan suatu akar kita menjadi sosok manusia yang baik kayak gitu. Apabila kita tidak ada moral ya dan pengetahuan, biarpun ilmu yang Anda pelajari sudah tinggi, tetapi belum tentu hal yang Anda lakukan itu hal yang baik. Karena moral tidak cukup. Hanya ada pengetahuan, hanya ada ilmu. Ya, jadi moral itu sangat penting. Seperti dalam kita pelatihan diri. Karena moral itu merupakan salah satu dari pandangan benar, ya. Ya.
Jadi kita harus bisa melatih diri dengan baik. Sampai di sini penyampaian saya. Terima kasih semuanya. Terima kasih kepada Acarya Shi Lian-yi yang telah memberikan ataupun menyampaikan materi yang sungguh luar biasa. Jadi ingat, nah, kita persilakan kepada Acarya Shi Lian-yi untuk memberikan dua patah kata untuk memotivasi kita semua. Terima kasih. Ini merupakan kelas yang luar biasa. Padahal ini baru kelas pertama dari Acarya Shi Lian-yi, tetapi saya sudah merasa saya sudah memperoleh sangat banyak sekali ya dharma ataupun ilmu dari beliau. Terima kasih kepada Denny Changshi. Saya sangat suka sekali dengan kelas Anda. Saya juga akan sering terus, saya mulai sekarang juga akan setiap hari bertanya kepada diri sendiri, apakah saya ada kemajuan. Tidak peduli dalam moral ataupun pembinaan diri dan lain-lain. Saya terima kasih telah memberikan kami sebuah tugas yang sangat penting begitu untuk pengembangan diri kita. Ya, dan ini juga kita dalam pelajaran kali ini juga terdapat 2 sesi games, jadi juga seru juga ya, kayak kita bisa lebih tidak terlalu tegang dan bosan. Dan terima kasih kepada Acarya Shi Lian-yi dan terima kasih kepada para panitia ya dengan guru pembimbing, dan terima kasih kepada penerjemah, dan terima kasih kepada para peserta yang telah dengan baik hadir di sini ya mengikuti proses kelas daring kita ini. Terima kasih semuanya. Begitu banyak orang, hampir mencapai 300 orang. Ya, sudah 270 lebih ya. Jadi sangat luar biasa. Mari kita lakukan sesi dokumentasi. Silakan membuka kameranya masing-masing. Ya, kita akan melakukan sesi dokumentasi. Silakan buka kamera dan bersikap anjali.他有在做。他有哈，有在准备了吗？对，可以吗？有。可以。 Marilah kita mengawasi anjali. YouTube 上也有277人，然后这里有290人，所以呢，jadi di YouTube ada 290 lebih orang, di Zoom ada 270 lebih orang, jadi total ada 500-an peserta yang ikut. Sungguh-sungguh luar biasa. Ini merupakan cetak rekor ya. Jadi sebelum pernah seramai ini. Jadi terima kasih kepada Kanan, kepada Maha Guru, Kanan kepada semuanya. Ayo kita sekarang standby untuk melakukan sesi dokumentasi. Bersikap anjali.好的，谢谢崔凡助教，辛苦了。好的，我倒数10秒。好的，准备10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi di minggu depan di jam yang sama. Jangan lupa ya hadir. Terima kasih kepada Acarya Shi Lian-yi Shangshi. Terima kasih kepada segenap acarya Jiao Shou Shi, Fa Shi, Jiang Shi Zhu Jiu, dan para umat sekaliannya dan para peserta semuanya. Terima kasih kepada kalian semua. 翻译这个组员们
包括了美丽讲师美丽讲师是今天的印尼文翻译，以及连如教授师所带领的团队乐贤助教今天帮忙做这个英语的翻译还有线上的各位上师、教授师、法师、讲师，各位同门，谢谢大家的这个参与。那在最后呢，记得参加明天的这个线上。 Jangan lupa untuk doa bersama ya bagi Turki dan Suriah pada tanggal 11 Februari besok jam 7 sampai jam 9 malam secara daring ya. TBSN TV Indonesia ataupun YouTube ataupun Zoom dari tempat ibadah. Terima kasih semuanya. Amitofo, bye bye. Terima kasih. Amitofo semuanya. 谢谢联谊上师，谢谢联谊讲师，联谊上师，谢谢大家，谢谢联谊谢谢生活真团队，谢谢联谊上师，谢谢联谊上师，再见喽，上师，谢谢联谊法师，谢谢大家，阿弥陀佛。谢谢联谊上师，加油，生活团队，是所有关系的谢人，感谢，恩阿弥陀佛。拜。谢谢，谢谢，再见，谢谢，谢谢，再见。再见。再见大家。再见，再见，谢谢大家，大家晚安。晚安。感恩上师的加持，谢谢，谢谢，再见，明天见。谢谢。明天见。明天见。没有关麦。